Selamat datang para Ekowers di Ekorum episode kali ini. Kita bersama saya, tepatnya Vira Abdurrahman, bersama dua tamu saya. Yang satu adik kita yang menginspirasi orang-orang tua gitu ya. Gantian ya gitu ya. Dek Nina. Aduh. Enaknya dipanggil apa nih? Dek Nina apa Nina aja Nina apa? aja. Nina aja ya. Nina aja ya. Pakai logo gue nggak apa-apa. Enggak. Oh, nggak boleh apa-apanya? Biasa lo gue. Oh. Orang Gresik. Cak Gresik saya. Oh ya, oke, siap. Terus sebelahnya lagi adalah senior saya, terus bapak kos saya sebenarnya. Kalau di Surabaya nggak kosnya sama dia nih, Cak Prigi, Mas Prigi. Ya, selamat siang Mbak Vira dan pemirsa semua. Ekowers ya. Ekowers Indonesia. Ya benar, Ekowers Indonesia, benar. Terus Mas Prigi nama panjangnya siapa sih? Nama KTP gitu? Raden Mas Prigi Adi Sandi. Saudara Raden Masnya. Prigi Adi Sandi aja. Kalau tahu gitu Pak Raden kalau Prigi Adi Sandi saja. Nah, kita ketemu penting dulu ya sebelum ke Mas Prigi. Ini ada Nina. Nina itu mau ke Kanada katanya gitu ya, mau apa? Mau jalan-jalan, mau traveling apa mau? Iya, mau lebaran. Ih, lebaran ini. Lebaran. Enggak, canda. Keren banget ya. Pulang kampungnya ke Kanada. Oke, ngapain di sana nih kira-kira? Mau ikut INC4 Intergovernmental Negotiation Convention ya. INC. Jadi apa tuh? Bahasa Gresiknya apa? Bahasa Gresiknya tuh apa tuh? Itu kayak perjanjian atau kayak rapat negosiasi dari banyak negara. Jadi ada namanya Plastic Treaty, perjanjian global tentang pembatasan plastik yang disetujui sama banyak negara. Termasuk Indonesia? Ya. Nah, Indonesia dan ini rapat yang keempat kan INC4. Jadi yang sebelumnya itu ada yang di Nairobi gitu ya. Jadi itu bikin draft, zero draft namanya, itu tentang ya penanggulangan tentang plastik, gimana caranya kita menyelamatkan atau mengurangi pencemaran di lingkungan tentang sampah plastik gitu. Itu sudah rapat dan yang kali keempat itu kita datang untuk merevisi draftnya. Nah, Nina itu nanti di sana ngapain? Bermain kah di taman bermain Kanada atau apa? Atau ngumpulin plastik Kanada dijual di Indonesia gitu apa gimana? Enggak, kayaknya kita mau demo ya, Pak. Kita mau demo. Oh, aksi nih ya jadinya ya. Aksi, kita ikut bersuara, ikut. Berarti mutual friendnya siapa? Anak Gen Z yang aktivis lingkungan di Eropa itu? Oh, yang Greta. anak Swiss. Greta, berarti kenalan mutual friendnya Greta nih? Enggak, sempat ketemu temennya yang lain. Belum ketemu Greta tapi? Belum sempet. Bakal ketemu dong di Kanada? Ya, kayaknya ya. Iya, kayaknya bisa ketemu ya. Salam ya dari Vira Abdurrahman. Keren banget ya mutual friend gue ya gitu. Oke, terus kenapa bisa keseret ke sana? Siapa yang ngajak atau dipaksa papanya? Iya. Enggak sih, maksud Diundang. Ada yang undang. Jadi apa ceritanya? Ini kayaknya memang DNA-nya memang plastik ya. Iya. Kalau ngelihat plastik ingatnya Mas Prigi. Ada yang undang ya. Kita ini kan ada di asosiasi Break Free from Plastic ya, global. Oh, yang Break Free from Plastic yang dari Los Angeles dong. Saya pernah kerja juga buat itu. Iya, itu. I see. Terus mereka ada yang di Asia Pasifik, ada yang di Indonesia. Mereka mensupport untuk melibatkan Nina. Karena kan Nina sudah berbuat banyak. Jadi dalam INC, dalam dokumen Plastic Treaty ini macam-macam sebenarnya. Ada 4 hal yang diatur sebenarnya. Satu itu ngatur masalah plastik itu kan masih banyak yang jadi plastik sebelum jadi packaging itu ternyata ada 14.000 bahan tambahan yang dimasukkan. Oh, oke. Lah yang hanya diketahui manusia itu cuma 3.000-an. 10.000 partikel lainnya nggak diketahui gitu loh. Lah melalui treaty ini kita berharap agar yang belum diketahui dicampurkan dalam plastik packaging pangan gitu loh. Jadi nanti itu dalam bungkus-bungkus ada ingredientnya. Plastik ini dibuat oleh bahan-bahan ini gitu loh. Itu yang pertama. Dan yang tadi berapa? 14.000 itu membahayakan ya, toksik ya itu ya? Belum tahu, hanya 4.000 yang sudah diteliti dampaknya apa. Oh, yang baru ketahuan baru 4.000. Ini kan prinsip kehati-hatian gitu loh. Kalau belum tahu jangan dicoba dulu gitu loh. Dan ini akan dicoba di dunia ini. Sekarang udah banyak. Udah banyak kita nggak tahu isinya apa saja gitu loh. Salah satunya mikroplastik itu ada di mana-mana nanoplastik, mikroplastik. Terus kedua itu mengatur masalah waste trade. Indonesia ini kan kayak jadi tempat sampah global gitu loh. Yeah. Negara maju itu kan membuang sampahnya ke Indonesia dan ini kan salah satu aktor yang mendorong memintalah untuk Pak Trump jangan buang sampah, Pak Joe Madison Australia jangan buang sampah dan suatu itu direspon
Jadi ada penurunan jumlah impor sampah ke Indonesia. Oke. Jadi hasil Nina rame-rame tahun 2000. Bukan cuman aku. Oh iya. Kan ada peraturan juga ini. Iya, ada peraturan. Jadi setelah rame-rame Tapi ada peranan Nina di situ ya. ada peraturan 3 menteri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian Perdagangan dan KLHK untuk mengurangi tadi. Jadi impuritas namanya, campuran plastik dalam kertas jangan sampai lebih dari 2%. Karena temuan kami itu tahun 2015-19 itu sampai 40%. Jadi kita tuh beli kertas tapi kecampuran 40% plastik. Dan itu mengotori lingkungan kita sampai masuk ke rantai makanan. Itu yang nanti kita dorongkan juga di ANC4 ini. Mas Pergi di sana nanti perwakilan Indonesia ada menteri ya, sekelas menteri apa Ada presiden? delegasi. Oh, Ada delegasi Indonesia, ada Kementerian KLHK, Kementerian Luar Negeri. Mereka sekarang udah merancang itu. Makanya kita ini harapan kami ya pengen mendorong juga masukan ini mungkin kita akan menulis ke menteri lah awal April ini nulis. Karena keadaan sampah impor kembali gitu loh. Sudah hampir dulu naik terus turun lagi 2021, terus naik lagi gitu loh. Dari Amerika, Inggris, Kanada itu masuk ke Indonesia. Dan kita nggak mampu mengatur, nggak mampu mendaur ulang gitu. Makanya mencemari Berantas, Ciliwung, Ciujung, dibuang di sungai. dibakar gitu. Nah ini cerita sedikit ya memang ya. Waktu itu kita ketemu juga karena dari Break Free from Plastic itu ya. Iya. Saya kebetulan salah satu timnya. Nah itu adalah sampah impor. Jadi untuk EcoWars juga sedikit tambahan pengetahuan lah atau informasi. Jadi impor sampah ini adalah salah satu masalah terbesar lingkungan di Indonesia. Itu sampai menciptakan desa sampah namanya. Jadi pengalaman saya waktu itu salah satunya di Desa daerah Bangun. desa apa namanya? Desa Bangun ya, Mojokerto itu ya. Kebetulan sama timnya Mas Prigi juga. Jadi satu kampung itu bayangin satu desa itu isinya tumpukan sampah. Jadi setiap rumah, hampir semua setiap rumah halamannya itu adalah tumpukan sampah, sampai dibilangnya mountain of the trash gitu ya, the waste gitu ya, sampai menggunung istilahnya, bukan ada dan menumpuk tapi sudah menggunung gitu ya. Dan ini adalah salah satu masalah besar waste di Indonesia karena kita menerima impor sampah waktu itu. Dan kalau ditelusuri lagi sampai jauh itu adalah bagian dari dampak trade war antara Cina dan Amerika ya, itu jauhnya ya gitu ya. Dan uniknya makanya banyak cerita-cerita itu di sampah itu kita sering menemukan dolar. Banyak ya Dolar, itu ya. ceritanya ya, dolar, terus euro, uang mata asing lainnya gitu ya, terus juga termasuk jam-jam mahal misalnya kayak gitu ya. Sepatu kayak gitu-gitu. Nah itu adalah ini yang Break Free from Plastic adalah organisasi dari asalnya Los Angeles kalau saya tidak salah, dan ternyata sekarang mengundang ya Nina sama Mas Prigi untuk datang ke sana. Tapi alhamdulillah yang Desa Bangun sekarang itu udah enggak. Jadi udah enggak. lagi sudah bersih sih, tapi pindah tempat ke Gedang Rowo namanya. Tetap ada ya. Iya, Pindah ke tetap kabupaten ada. lain. Mungkin itu ya karena berkurang tapi terus akhirnya itu nambah juga, akhirnya nambah lagi gitu ya. Iya, kita kan semua nggak ngamati gitu kan. Memang di desa itu banyak insentif dari pemerintah. Masyarakat udah berubah. Nggak jadi pakai insentif. Dikasih mereka kerjaan. kemudian dilarang wis mereka dikasih tambak kecil-kecilan gitu. Untuk usaha Didayain. Usaha penggantinya. penggantinya terus Memang kembali harus, ke bertani lagi gitu loh. memang harus begitu ya. Tapi pindah Pindah. ke desa tetangganya di Kabupaten Sidoarjo dan sekarang mulai menggunung lagi gitu. Susah banget Ya ya. artinya tahun 2023 menjadi peak season lah sampai itu masuk ke Indonesia lagi ini. Lagi. Padahal itu tuh dimulainya waktu zaman Donald Trump. 2019. 2000 berapa tuh ya? 18 Iya, sebagai bahkan New York Times itu menyebutnya kan sebagai Trump effect gitu ya. Iya, Trade war betul. itu kayak seperti itu ya. Dan ternyata kesannya jauh banget ya. Benar. Dari Amerika sana, tapi ternyata sampailah ke desa-desa yang ada di Kampung-kampung. sini, kampung-kampung gitu ya. Kita nggak nyangka gitu. Saya ketika kalau nggak ke lapangan juga nggak ngerti sebenarnya. Sekarang juga banyak di ini Gunung Putri. Iya di benar-benar Bogor, Karawang apa kemudian segala macam kalau salah. di Cilengsi itu Indah Kiat namanya Sinar Mas Group itu menggunung itu sampahnya nggak terurus karena memang ini kan begini, kalau kita bicara plastik itu dari tahun 50 sampai sekarang hanya 9% yang didaur ulang, lainnya yang masih ada di bumi kita gitu loh. Maka daur ulang itu kan mahal, dia kotor, dia energi high intensive energi, maka Amerika Eropa nggak mau negara mereka kotor gitu loh. Iya Maka benar. dibuanglah ke negara yang baik hati seperti Benar. Indonesia, Filipina, Thailand. Kita kan baik menerima sampah. Betul Daur ulang. Betul. Tapi kan kita mencemari rantai makanan kita. Jadi temuan kami itu di feses, di ikan, di air.
di tahu. Termasuk juga Di sampah rumah udara. sakit waktu ditemukan di daerah Tangerang. Ada juga ya. Ada juga seperti itu. Jadi kayak bekas-bekas dokumen rumah sakit, infus gitu. infus itu dan itu di ruang publik ya, di Iya. tempat umum gitu ya, dan yang everybody can access that gitu ya, yang semua orang punya akses ke situ, dan itu menyedihkan banget Ya sih. kita prihatin sih pemerintah kita nggak care. Nggak tegas ya. Nggak care, peduli. nggak sayang lah sama anak-anaknya. Ya itu sebat money sih ujung-ujungnya. Iya, Memang iya, susah ya kalau kayak gitu. Bener. Padahal kan dampaknya juga kemana-mana. Oke, kita kembali lagi ke Kanada. Oke, Kalau sama Mas sampai Prigi tuh Kanada. begitu ya. Ngobrolnya apa namanya? Diskusinya segini, Iya. ngobrolnya segini. Iya. Deketan sih, Mbak. Nah, Nina di sana tuh nanti rencananya ketemu siapa aja nih? Apa maksudnya aksinya mau kayak apa sih, kalau boleh tahu bocorannya sedikit aja? Kita mau kayak apa ya? Kayak drama gitu. Oh, teatrikal gitu kali ya. Bukan, kayak bawa beban, Beban. kardus gitu. Kardus, Oh, besi oke. plastik. Isinya Sebagai simbolik sampah ya impor, nantinya. simbolis gitu. Oke. Dan memang Ninat pernah diundang sama parlemen Kanada juga. Oh, memang sudah ada koneksi sebelumnya. Ya, dan Pernah nulis surat, pernah nulis surat ke parlemen, ke apa? Perdana Perdana Menteri. Oke, Terus kemudian apa? Parlemen meng-email gitu loh. Bisa nggak ngasih kayak statement atau semacam kayak apa ya? Ya testimoni lah gitu loh. Nah mungkin diharapkan nanti juga kita akan testimoni gitu di depan parlemen. Oke. Nah, karena memang kita punya sampah kan ada banyak sekali. Jadi kita beli sampah satu truk itu dari perusahaan, terus kita bongkar di rumah, ternyata hampir 80% Kanada semua sampahnya. Kanada juga salah satu pengimpor terbanyak berarti Iya, ya, Kanada kurang lebihnya Indonesia. segitu ya. Amerika, Australia, Eropa, UK sama Italia dan apa Kanada itu. Belanda juga. Iya. Tapi apa sih rencananya di sana kan kita harus ikut Ya. harus ikut bersuara, harus ikut bersuara, ya. berpendapat, Observer kita sih. observer sih. Jadi mungkin hanya bisa berpendapat tapi mungkin Iya sih. pendapat aja gitu loh. Dengan Iya. saksian udah kita teman-teman. Iya, itu langkah luar biasa sih. Enggak sebenarnya ya itu memang ada wilayahnya ya, Iya, tapi tetap ketika kita melakukan pernyataan itu adalah suatu aksi yang akan mempengaruhi banyak hal. Ya semoga nggak Kayak ngomong COP dalam gitu. botol gitu loh. Ya. Suatu saat akan ada hasilnya Kenapa ini? gitu. Kayak COP, kayak COP. Kayak COP ya, Oh, iya, ya, Dulu ya. juga observer. Ya juga pernah ke COP juga diundang di COP di Glasgow. dia. Glasgow. Oh. Di situ ketemu temennya Greta. I see. Nah, lebih menariknya adalah sama temannya Greta ngobrol apa? Boleh tahu nggak? Bahas sampah impor, bahas tentang desa bangun Oke. dulu. Namanya Luisa Neubauer, orang Jerman. Sama juga, ikut Friday for Future juga dia, teman dekatnya Greta. Nah, ini Ecowers yang generasi Alpha nih ya. Udah Alpha dong ya? Di bawah Bukan, Gen Z. masih Easy. Kok masih Z ta? Kan 2000 sampai 2013. Oh, masih Z. Tapi Z akhir ta? Tahun 2000 dia ya. Alpha Oh, itu oke. bocil-bocil SD. Oh, bocil enggak? Heeh. Tapi gini, Ecowers yang masih yang berada di wilayah Gen Z, termasuk juga Gen Alpha, kita belajar dari Nina. Di dunia ini yang penting tidak hanya skincare gitu ya, tidak hanya TikTok. bling-blingnya Taylor Swift gitu ya, tapi akan menjadi nilai lebih ya, akan menjadi lebih bermakna, lebih bagus lagi kalau kita peduli terhadap lingkungan kita ya nggak sih gitu ya. Betul. Nggak perlu bisa dimulai dari hal-hal kecil kan sebenarnya ya gitu ya. Tidak semua orang seberuntung Nina misalnya gitu ya, karena memiliki seorang ayah Mas Prigi gitu ya, yang memang sudah berkecimpung di Privilege. dunia sampah. Benar-benar ini privilege yang luar biasa. Nah, ini kalau gue boleh nanya nih, Iya. ini hubungan anak sama bapak gitu ya. Bukan Dua-duanya. Kalau gue ngomong gitu sama bapak gue, diusir gue dari rumah. Apa? Ini benar-benar Iya, benar iya, yang iya. luar biasa. Ini ada bonding tersendiri gak sih sampai anaknya mau begini Mas Prigi? Atau Mas Ya, Prigi Kemarin ada saat dia merasa floor aja gitu? merasa terpaksa juga kadang. Dia ceritain nah, keterpaksaan itu ceritain nah. Oh gitu. Iya, jadi kayak kan udah SMA. Jadi lebih suka main sama teman-teman, terus ngeliat teman-teman itu kok kayak nggak ada apa ya, nggak ada tekanan atau kayak nggak ada goals gitu. Pokoknya mereka setiap hari tuh main happy terus gitu, nggak pernah kayak nge-upgrade dirinya gitu loh Yes. kan. Kalau aku kan selalu didorong sama papa harus punya goals, hari ini harus punya target, harus baca sehari berapa halaman bukunya gitu-gitu, harus ada sesuatu gitu kan, hari ini harus ada yang kita dapat gitu.
kalau ngeliat teman-teman itu kayak kok enak sih, aku juga pengen kayak mereka gitu kan, pengen foya-foya, pengen males-malesan setiap hari, nggak produktif gitu kan. Kayak Anggi kayaknya. Kayak Anggi. Foya-foya. Kayak Anggi foya-foya tiap hari. Leha-leha. Oh, leha-leha. Nah, itu Minan kalau itu. Ya, jadi tapi akhirnya juga nyadarin juga karena emang sempat longgar kan, soalnya sempat COVID, sempat di pondok pesantren juga yang bikin apa ya, rasa aktivisme Nina jadi kayak turun banget, jadi nggak pede, jadi takut, pokoknya takut lah gitu, jadi nggak pede kayak dulu. Jadi ya gitu, tapi kan sekarang udah mulai sadar lagi, mulai lurus lagi, mulai melek lagi karena ini emang apa ya, jangan tobat. berfokus ya, tobat ekologis. Ya, mantap. Jangan fokus ke siapa yang nyuruh gitu kan. Boleh Kita tuh ya, fokus tobat ekologis. Nanti ditasbihkan jadi ekowers resmi ya. kita fokus ke tujuannya. Ini kan juga Nina melakukan ini semua kan juga demi termasuk Nina sendiri kan, generasi Nina juga, untuk lingkungan kita juga gitu. Iya kan, Bay? Kalau kita dibiarin terus kan, Iya. kalau dibiarin terus kan nanti juga akan jadi makin parah. Nanti juga yang tinggal di sini juga generasi Nina gitu, Nina sendiri. Jadi ya emang Nina bersuara untuk masa depan Nina sendiri. Tepuk tangan dong buat Nina dong. Luar biasa loh. Nggak apa di usia seperti ini gitu ya. Waktu itu saya masih cuman mikirin abis terima uang dari orang tua mau ngapain ya, mau ngebakso apa mau apa gitu ya, apa mau McD gitu ya. Sementara Nina sudah bisa mampu untuk memikirkan orang lain dan lingkungan, itu sesuatu hal yang luar biasa. Dan benar sih sebenarnya jadi anaknya Mas Prigi itu privilege. Alhamdulillah gue bukan anaknya Mas Prigi. Ya alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah. Tapi emang kebiasaan dari kecil. Tapi bapakmu tuh famous loh, famous loh. Memang. Semua bule yang ke Indonesia tuh nelfonnya Mas Prigi. Tapi emang dari kecil kita sering dibawa sama mama juga. Kita dibawa ke sungai sama mbak-mbak kan, bertiga anaknya papa. Kita dibawa ke sungai, dibawa ke gunung, dibawa ke hutan mangrove ya, dulu sering dibawa ke pantai. Jadi mereka penelitian, biotilik, ngapa-ngapain, kita berenang gitu di sungai kan, manjat-manjat. Itu kan kayak dan itu ngelakuin itu benar-benar buat Nina enjoy. Apalagi naik sungai, naik perahu itu suka banget. Agar ada rasa sambil main juga sebenarnya Iya, ya. jadi sambil healing, sambil seneng-seneng, jadi ya enjoy juga ngerjainnya. Jadi karena dari dulu kita terbiasa dekat dengan alam gitu, dekat dengan lingkungan, suka menikmati lingkungan gitu. Jadinya ya suka. Akhirnya kita cari cara, kan kita udah suka, kita udah sayang, pasti kita akan berjuang gitu kan, mau berjuang untuk Yang sayangi. iya yang kita sayangi. Ya memang suatu saat Nina akan sadar bahwa privilege ini adalah sesuatu hal yang udah value-nya udah luar biasa gitu ya, karena tidak semua orang memiliki kesempatan bisa berdekatan dengan lingkungan langsung dengan beserta nilai-nilainya gitu ya, dan hal-hal apa yang harus kita perjuangkan dari lingkungan ini itu suatu luar biasa. Terus saya aja ketika jadi wartawan baru nyadar bahwa isu lingkungan itu penting gitu ya. Jadi Nina ini suatu hal yang luar biasa gitu ya, dan beruntung Indonesia memiliki Nina juga gitu ya. Terus satu hal nih, ada gosip nih. Jadi waktu kerja sama Mas Prigi itu, bulenya nelfon, Fir, itu Prigi tuh dia ngomong bahasa Inggris tapi saya nggak ngerti. Kenapa? Karena logatnya Jawa Timur. Gue bilang he has the dark accent, gue bilang. Oh no wonder deh gue. Nah Nina belajar bahasa Inggrisnya gimana tuh bisa sampai ke Kanada gitu, sampai nggak bisa ngobrol sama temennya Greta itu? Dari kecil dikasihin CD sama mama, maksudnya diliatin film kayak Barbie, Barney. Dari kecil kebiasa lihat nonton film Inggris. So you can learn English from that. Sampai sekarang juga suka nonton film, kan belajar di subtitle, jadi kita bisa tahu pronunciation-nya, artinya. Dan temennya papa kan banyak yang bule. Sering dibawa ke rumah, terus Nina ngomong itu, ngobrol sama temennya papa. Jadi ngobrol, jadi kan sering dipraktekin juga. Teman-temannya Nina kan lebih banyak yang suka sama drakor ya gak sih? Teman-teman gue tuh, nah termasuk Ica itu dia bisa bahasa Korea dari drakor gitu ya. Tapi Nina enggak, justru Nina bahasa Inggris. Tapi suka drakor juga kok. Suka drakor juga dong ya? Tapi nggak bisa. Gak bisa. Cuman cinca. Tapi mama suka. Coba cari suka. cinca gitu. Mama juga suka kayak drama. Oke. Cinta. Terus Nina selama ini banyak bergaul juga di dunia internasional ya, berarti ya. Kesannya seperti apa sih? Susah nggak?
dari kita ngebayangin Gresik itu kan jauh ya gitu ya. Iya. Nggak dari Jakarta yang Iya. banyak sekolah internasional terus Iya. dekat sama anak Jaksel gitu kan gitu ya. Terus gimana? Ya, Ada perasaan rasanya bedanya apa sebagai generasi muda gitu? ya bersyukur bisa ketemu, bisa apa ya, berelasi kan, menambah jaringan sama orang-orang di luar negeri. Tapi ya harus apanya, maksudnya harus sopan, harus baik, harus, soalnya kan bawa nama Indonesia gitu kan. Kalau kita satu orang gitu, oh dia dari Afrika, berarti orang Afrika begitu kan gitu kan kadang-kadang. Betul banget. Iya. Labelingnya banyak memang kalau di dunia internasional itu benar. Berarti jadi orang Indonesia harus sopan, harus gitu-gitu. Oke. Tapi ya senang sih, karena Nina bertemannya sama orang internasional yang sama-sama fokusnya ke lingkungan. Mereka sama-sama aktivis, sama-sama kayak scientist gitu kan, ilmuwan yang meneliti tentang lingkungan. Jadi ya banyak sekali topiknya. Ya seneng sih, seneng banget rasanya. Oke. Bisa dikasih kesempatan. Luar biasa ya. Mas Prigi gimana tuh sebagai orang tua ngelihatnya atau memang ini sesuai dengan keinginan Mas Prigi sebagai orang tua? Ini kan kayak main layangan gitu ya. Kadang harus ditarik, harus dikeraskan, ya tadi itu ada hal yang memang harus dipaksakan memang. Hal yang baik yang memang orang belum bisa melihat, ya kayak agak sedikit visioner ke depan gitu. Ini apa ya, nggak tren sekarang mungkin, tapi mungkin ini baik. Ada kakak-kakaknya ya harapannya juga sama, tapi kakaknya enggak. Momentum mungkin juga ya. Jadi sama sebenarnya, saya itu ingin ya prinsipnya anak hidup ini harus bermanfaat. Jadi orang kalau mati itu kan 3 yang nggak akan ditinggalkan, yaitu apa ya, amal, ilmu, terus anak yang apa berbakti. Jadi ilmu Doa ini, orang tua. jadi ilmu yang penting. Jadi kamu harus meninggalkan sesuatu lah pada dunia ini, apa ya, strategimu, capaianmu, atau ya suaramu, kamu mau juangin sesuatu gitu. Tapi akhirnya kan mbak-mbak kan punya keinginan sendiri, ya, punya ketertarikan sendiri. maksudnya gimana? Tetap bermanfaat buat orang, tapi nggak harus Iya, jadi iya sih. aktivis juga. Benar. Saya dulu memang ya pinginnya jadi aktivis itu bagus, tapi sekarang saya melihat juga kayak apa ya, eco depression gitu loh. Nggak harus lah gitu loh. Jadi siapapun kamu ya, kamu bisa jadi ada mindset wise pada alam. Nggak harus jadi aktivis gitu, nggak harus demo seperti yang saya lakukan, temu ke jalan. Iya, Nggak harus sih. benar. Akhirnya saya ya akhirnya kesadaran oleh mereka gitu loh. Saya kadang kan gini, saya kok ini kok niat baik kok dicuekin ya, kok nggak diseneng, malah dimusuhin, di rumah itu dimusuhin gitu. Akhirnya itu saya kemudian ya kira-kira merasa ya nggak harus jadi aktivis gitu. Anak saya itu yang pertama itu ya peneliti, dia meneliti tentang ekotoksik. Terus kedua itu dia meneliti apa, ikan gitu. Oh tetap tuh ya DNA kayak gitu Iya, ada ya. benar kan. Mereka suka penelitian ikan ya. Cuman memang dunianya ini yang tidak bisa dipaksakan dalam Ya kita ini kan bagi cuma orang satu profesi aja. ya, orang Setuju tua kan itu. selalu khawatir kan kalau anak. Ya saya sepakat sih, kalau kamu mengerjakan sesuatu dari hatimu, kamu senang itu saya dorong. Asal kamu senang lakukan. Tapi kadang mereka itu kan sungkan gitu loh. Saya kan juga nggak bisa melihat secara keseluruhan mereka gitu loh. Ya saya coba untuk memilihkan ini itu gitu loh. Tapi ya kalau apa itu pun nggak cocok ya silakan ngomong, diskusi sama saya gitu. Oke. Itu yang kita bentuk di rumah sih ya, diskusi, ngomong. Kalau nggak suka nggak apa-apa, meskipun saya kecewa, tapi kalau kamu senang nggak apa-apa, lakukan gitu. Tapi itu saya setuju sih. Kadang mungkin Mas Prigi sama saya satu angkatan ya gitu. Angkatan saya sama Mas Prigi ini suka waktu itu kan memang besar dalam dikotomi yang tajam ya gitu ya, bahwa kepedulian itu hanya disuarakan oleh aktivis nih gitu ya. benar. Kita perjuangan demokrasi apa Benar. segala macam. Sementara otoritas negara tuh pasti buruk, pasti korup Benar, apa segala macam. Tapi kan dengan seiringnya berjalannya waktu, sudah dekade ya, udah ganti generasi kedua nih ya, dari X milenial terus sekarang ke Gen Z Z. dan akan ke Alpha juga. Masing-masing itu kan punya kekhasan sendiri-sendiri gitu ya. Bagaimana mereka saling mempengaruhi. Saya nggak nyadar kalau apa yang kita lakukan dulu itu jadi sejarah sekarang. Pelajaran sejarah. Loh, pelajaran sejarah. Tuanya kita ya ternyata ya. Kita ini bersejarah. Ternyata kita sudah masuk dalam sejarah. Masuk buku paket. Nah, sejarah ya. Nah. Sudah dipelajari sebagai masa lalu. Iya, masa lalu. Benar Mas. Dan zaman ini berubah gitu ya. Memang. Dan saya kan melihat ini juga loh, nggak harus turun ke jalan berkeringat dengan bikin Google Form, itu ternyata bisa membuat perubahan gitu. Dan yang ini kan luar biasa. Apa nulis surat aja gitu bisa merubah sesuatu gitu. Betul. Itu yang nggak masuk di pikiran kita ya gitu Kok ya. enak gitu loh. Iya. Sementara kita harus di bawah matahari terik nih. Benar, harus. Harus keringet-keringetan dulu gitu ya. Kasian. Oh enggak, dulu kita Tapi lebih seru kita ya sambil gitu di aksi ya. di lapangan itu kita sambil bersenang-senang sebenarnya ya, sambil main ya kita ya, perasaannya waktu itu ya gitu ya. Tapi ya itu anak sekarang melihatnya itu kasihan Mas. Dan saya melihat itu kurang gitu loh, maksudnya Iya. kurang effort, karena nambah effortmu. Betul. Tinggal pakai HP sekarang. Betul. Dan gini ya, ini berdasarkan penelitian juga. Gen Z itu
keunikannya memang double daripada atau lebih atau sangat berbeda dengan generasi milenial gitu, walaupun umurnya berdekatan. Gen Z itu born to be native digital gitu ya. Native Jadi digital, ya. ketika lahir Karena sudah memang sudah Iya. langsung digital. Generasi Alpha dibikin aja pakai digital gitu. Iya. Ketika dibikin nih gitu, Iya, udah bener. pakai digital. Iya, Nah, apa namanya generasi Z itu born to be digital Iya. gitu ya. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Jadi mereka tuh kalau gue pakai Kaptuka tuh mikir ini diapain ya, ini diapain ya. Sementara Gen Z, Nina dan teman-temannya itu langsung set gitu ya. Saya pun Bikin dipesenin target. joget Gojek ini dipesenin. Gojek. Gitu ya. Ya, kita dipesenin Nina di Jawa. Gojek. Nah itu saya masih merasa emoni itu saya juga masih bingung gitu loh, kok ada gitu loh, kok bisa ya kan, Iya kan, itu bener. emoni. Bener. Saya banyak belajarnya justru dari teman-teman kampus gitu ya. Ternyata mereka hanya satu klik tuh pengaruhnya luar biasa. Saya kemarin di sini nggak makan karena harus nggak pakai electronic money kan, saya bawa cash nggak diterima ya. Nggak ada yang Sorry nggak bisa pak. Ya ampun. bener. Nggak bisa makan. nggak bisa makan, bener. Saya bawa cash banyak saya. Bener. Ini bocoran aja ya. Banyak. Gue udah nggak pernah bawa dompet. Oh. Terus kalau gue pun bawa dompet, di dompet itu paling 20.000, mas 30.000 gitu. Yang lainnya selebihnya itu udah di elektronik semua. Jadi kadang tuh kalau ada yang minta cash, apalagi minjem duit ya, nggak ada karena gue nggak punya duit. Tadi juga mau naik kereta nggak bisa. Nah nggak bisa tuh, bener, nggak bisa. tuh. Harus pakai kartu. Tapi di rumah nggak dibawa. Susah. Itulah hebatnya Gen Z. Mereka sangat cepat gitu ya. Belajar dari aksi-aksi besar, termasuk aksi besar dunia kayak kemarin di Indonesia di reformasi di korupsi. Iya. Termasuk juga apa Black Lives Matter di Amerika ya. Itu adalah keberhasilan perang tagar. Itu adalah aktivisme kesuksesan abad ini gitu ya, misalnya. Ya nggak nyampe abad sih, tapi dekade Iya, ini iya. gitu ya. Itu adalah perang tagar. Keren banget. Black Lives Matter terus dilawan lagi, terus diangkat lagi sama apa namanya army drakor apa segala macam. Itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Ketika reformasi di korupsi misalnya, wah itu kita dulu demo tuh sangar banget ya, Iya. tangan kiri gitu ya. Jaga harus pakai jaket. Sementara itu ya bocah-bocah itu ya Pakai hashtag. sambil joget-joget, sambil pakai Tinggal jaket pakai alma hashtag. mater, pakai lagu apa gitu ya mereka. Apa ada yang sampai tutorial skincare sambil demo gitu Iya, ya. iya. Itu luar biasa Luar sih biasa, sebenarnya gitu, dan itu yang harus Kita pahami ya, mengikuti gitu ya. pakai rendah hati kayaknya memang. Mental health itu penting. Mental health. Mental health itu penting, bener mental health itu penting. Anyway, aku bipolar. Yo gitu. Nah, kalau angkatan kita dengar saya bipolar langsung. Ya Allah ya Rob, aduh kenapa, aduh kasihan. Sementara kalau anak bocah-bocah Ya, ini bilang banyak bipolar, yang gitu. wow. Itu hal-hal ya. seperti itu benar. Iya. Mental health itu penting, benar. Nanti kita ngobrol tentang mental health ya, benar. Kita aja berdua nggak sama papa. Iya iya. Papa. Oke, Nin, mungkin agak-agak terakhir nih, udah ini ya. Belum, masih ada waktu. Masih 10 menit. Oke. Kalau gue pengen tahu ini deh, persiapannya apa aja nih untuk menuju ke Kanada nanti? Baca-baca Google Form. Google Form, kita nilai bikin Google Form kayak survei gitu. Oh, survei-survei buat diri sendiri gitu ya? Bukan buat Gen Z, tes kepahaman atau tes ke apa ya? Gen Z sejauh apa sih mereka tahu tentang krisis plastik? Sebahaya plastik itu apa? Mereka tahu nggak tentang plastic treaty? Tahu nggak tentang apa namanya? INC4? Tahu nggak kalau sampah dari Sungai Cisadane mengalir sampai ke Afrika? Banyak banget yang bilang nggak, banyak yang nggak tahu. Banyak Nah, yang gue belum juga nggak tahu loh. Oh iya. Gak tau lo gue. Luar biasa ya koneksi lingkungan di dunia ini ya. Ya, temuan Oxford pertama tahun kemarin itu kan Oxford. menemukan kalau sampah plastik Cisadane itu ditemukan di Pantai Selatan- Seychelles, Seychelles di Afrika. Afrika Selatan. Artinya apa? Ya ini sampah yang di sini tuh sampai ke sana, terus kemudian memang nggak terkelola. Jadi dari 7 juta sampah yang dibuang Indonesia itu atau dihasilkan itu 4 juta itu nggak bisa terkelola. Jadi hampir 60% nggak bisa dikelola. Akhirnya salah satunya ke laut, ke sungai, ke laut atau dibakar itu ya. Jadi yang 46% dibakar. Jadi kita masih punya problem terkait dengan sampah, terutama plastik. Maka ya kita mendorong ini di hulunya ini agar dikurangi, mendorong EPR. Jadi kemudian produsen harus dikurangi packaging plastiknya. Kita juga nanti saya itu kalau kami sudah menyiapkan ini saset, kampanye saset kan kita sudah. Jadi kita sudah mensurvei hampir 30-an ribu saset yang kita kumpulkan seluruh Indonesia itu. Ternyata emang tadi ada Wings, Unilever, Indofood. Jadi ada brand-brand global seperti Iya, ada Unilever beberapa yang brand yang waktu harus diungkap ya. mereka harus ikut mengurangi. Atau setidaknya mereka harus di Belanda itu tidak ada saset itu loh. Hanya di Indonesia, di Filipina. Negara berkembang. Maka kemudian harus diubah.
mungkin dengan reuse atau guna ulang, refill itu sistem refill ini. Maka ya kita harus mendorong produsen global ini menyediakan refill system dalam mendeliver produk mereka gitu. Ya ini kalau bisa sih siapa tahu bisa didengar sama merek-merek besar itu ya. Benar, Jadi kayak, sebenarnya dari semua produk ini sampah ini harusnya bukan hanya tanggung jawab pemakai atau rakyat di bawah, konsumen. tapi ini adalah atau konsumen, benar. Ini adalah tanggung jawab produsen juga dong gitu ya. Saya udah bayar, kami udah bayar, kita udah bayar gitu ya. Kita sudah beli kok. Itu kan hak kita untuk mendapatkan produk itu gitu ya. Tapi sampahnya jangan semena-mena terus diserahkan ke konsumen semua. Terus produsen juga udah untung kan gitu ya. Gitu. Kemarin kan ada kan di salah satu direktur KLHK yang bicara di forum SEJ itu kan dia bicara per 1 Januari 2030 tidak akan ada lagi saset, styrofoam. Ada regulasi kita, ada roadmap yang didorong oleh pemerintah dan disepakati oleh semua perusahaan. Meskipun sekarang masih masih mandatory, masih mandatory. voluntary ya. Iya. Nanti diharapkan jadi mandatory gitu. Iya betul, nantinya akan jadi mandatory, benar. Jadi sekarang tuh masih lembut-lembut lah gitu ya, masih dikomunikasikan. Jadi harus tahun 2030 saset harus tidak ada lagi gitu. Maka ini kan persiapan ke arah sana. Lah INC4 ini ya nanti akan ditekan di Busan bulan November. Mas boleh diceritain nggak? Itu kan udah keempat ya tadi dibilangnya ya. Nah itu hasil dari 1, 2, 3 itu seperti apa sih signifikasinya? Ya semua itu satu kan cuma mungkin tata ya kayak bikin undang-undang lah gitu. Peraturan. Definisinya, kemudian pendahuluannya, apa saja yang dibahas gitu loh. Jadi pertama di Uruguay, terus di Rio de Janeiro, kemudian di Prancis, kemudian di Nairobi ya. Jadi pertama di Uruguay, terus di Prancis, terus kemarin 2023 itu di Nairobi, terus besok itu di Kanada. Yang di Nairobi itu menghasilkan draft itu. Draftnya. Zero draft itu. Nah, nanti akan direvisi gitu. Revisi zero draft. Oh jadi dari draft ke draft nih ya ini kita permainannya di dalam itu ya. Ya takutnya nanti itu kan ada kayak hasilnya kalau konsensus bukan voting gitu. Kalau konsensus kan ya nanti akan semakin sulit untuk kemudian dilakukan gitu loh kan, nggak semua orang mau melakukan gitu loh. Penggunaan kata, pemilihan kata dilarang atau dikurangi kan gitu. Iya. Rasa tekanannya ya, suasana kebatinan untuk konsensus itu kan dia soft ya. Bukan kalau treaty atau tanda tangan itu jauh lebih. Makanya kan kita kuat. Ya minta ini Mbak menampilkan evidence tadi itu. Temuan-temuan. Nina akan bawa evidence tentang Tropodo, kemudian gedang rowo masih ada, dan kemudian temuan-temuan mikroplastik di ikan itu. Terus di dioksin di telur kita gitu. Telur manusia telur ayam maksudnya yang dimakan manusia. Itu masih ada. Jadi sampah impor itu mencemari telur ayam yang kita makan, dioksin. Itu yang harus. Untung kita nggak makan telur cicak ya. Iya. Kita makan telur ayam aja. Itu saya nanti November itu semua pemimpin negara 140 berapa gitu menantangan itu. Di Busan. Di Busan itu. Nah kita besok di Ottawa itu harus mendorong nanti apa-apa yang kita inginkan tadi itu. Stop mengirimkan sampah impor ke Indonesia. Kita tidak mampu mengolah sampah kita, terus jangan dikirim lagi gitu. Ya karena mengotori banyak hal ya itu ya, karena sampai ke tanah, ke air apa segala macam, rantai dan makanan jadi kualitas. Ya rantai dan sudah masuk ke rantai makanan dan itu akan mempengaruhi hidup kesehatan kita. Betul. Dan satu lagi kekhasan Gen Z ini adalah mereka adalah generasi yang sangat peduli dengan dunia aktivisme. Gitu. Jadi social justice system termasuk diversity ya, dan itu sudah penelitian gitu ya. Makanya isu-isu mental health termasuk juga isu-isu yang sebelumnya kita ignoring gitu ya, termasuk juga sekarang lingkungan. Itu adalah isu-isu yang aktivisme. Itu sekarang Gen Z itu adalah bagian dari gerakan ini. Makanya banyak beberapa kali ada yang nanya sama gue nih gitu ya. Bahkan waktu itu sempat wawancara resmi gitu ya. Apa pendapat Kak Fira tentang isu lingkungan di masa depan? Kalau gue bilang kayaknya mereka yang akan ngajarin kita. Gen Z ini yang akan ngajarin kita karena mereka kalau dulu tuh adalah limited group gitu ya, yang peduli tentang isu ini ya. Iya, orang kita khusus orang itu juga tuh gitu ya, kemana-mana gitu ya. Kalau Gen Z ini enggak, siapapun sudah paham tentang isu itu gitu ya. Terus kayak misalnya hal-hal yang pakai tumbler lah gitu ya, sedotan apa segala macam gitu ya. Itu mereka sudah tahu. Keren ya, mulai aware. Udah bagian dari keren gitu ya. Enggak cuman lagi pamer korsikelnya aja gitu ya. Tapi mereka memang sudah jadi bagian gaya hidup gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu. So
kita memiliki masa depan yang cerah lah Amin. untuk di apa lingkungan di generasi Gen Z nanti gitu ya. Terutama dengan adanya munculnya tokoh-tokoh seperti Nina ini gitu ya. Oke, udah hampir habis. Terakhir deh, harapan ke depannya apa dari Mas Prigi sama Nina? Harapannya ya kan selama ini yang kita tahu kan solusinya itu kan selalu di akhir, di hilir gitu kan. Seharusnya kan kita harus mencegah, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita harus peduli, kita harus mulai turun tangan sejak di hulu. Kita harus mulai aksi dari hulunya gitu. Yaitu ya pengurangan plastik gitu kan. Membawa tumbler, membawa tote bag, membawa rantang. Mulai dari hal-hal yang mudah seperti itu sebenarnya gampang ya. Cuman yang susah itu konsisten. Jadi harus komitmen dan konsisten. Itu yang lumayan susah itu konsistennya gitu kan. Ya benar, Iya. komitmen sama konsisten itu luar biasa sih. Heeh. Taylor Swift itu mulai dari umur 13 dia sudah seperti itu. Iya. Jadi bagaimana dia sampai ke Gila. stage besar yang luar biasa, itu adalah karena dia konsistensi dia, hasil kerja dia Istiqomah. istiqomah bener. Terus di Taylor Swift. Ya. Istiqomah bener. Namanya ganti Taylor Istiqomah. Ya ya. Ya, terus apa tadi mau bilang ya? Waduh lupa ya. Apa ini? Oh, terus kemudian Gen Z itu kita harus mendorong ketigasi, aksi, literasi, dan partisipasi. Harus banyak baca. Saya sangat bangga menjadi bagian dari Gen Z. Terima kasih juga Papa. Terima kasih juga teman-teman semuanya. Harapan kita harus bisa istiqomah ya seperti Taylor Swift. Kita harus punya komitmen yang kuat oleh karena kita harus banyak literasi, banyak membaca, banyak bahkan turun langsung ke lapangan kita, ke sungai terdekat di rumah kita atau yang di kota kita bisa neliti udara kita, kualitasnya sudah kotor atau enggak ya. Di Jakarta kan udah parah banget ya. Kita bisa melakukan penelitian, kita bisa cek mikroplastiknya ada atau enggak di udara gitu. Sekarang udah kita benar-benar digampangkan banget teman-teman yang sudah dengar podcastnya. Orang zaman dulu generasi X sangat susah untuk mendapat informasi, untuk bisa didengar, untuk diperhatikan itu mereka susah banget. Sekarang generasi Z sangat gampang, sangat mudah semua orang bisa akses. Jadi kita harus bisa menggunakan sosial media dengan sangat baik. Kita sebarkan informasi tentang lingkungan karena semua hak semua anak muda, semua Gen Z, semua manusia di Indonesia memiliki hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. Jangan sampai kita membiarkan generasi X, generasi sekarang ini merampas hak lingkungan kita yang bersih. Kita harus rebut kembali hak kita. Luar biasa. Nah sekalian promosi sosmednya apa? Biasanya main di mana banyaknya? Di Instagram. Instagramnya apa? AS Nina. Apa itu? AESH Nina. Itu ya. AS Nina. Silahkan di follow, diikuti, dicontek gitu ya. Apapun itu gitu ya, di DM silahkan aja. Yeah. Di TikTok nggak juga? Mau rencana. Oh rencana di tapi masih di Instagram ya? Masih di Instagram dulu. Gak apa-apa, di Instagram dong juga gak apa-apa kok. No Tapi mau problem. di TikTok ya. Tapi di TikTok bisa juga? TikTok ya. Oke, good. Terus Mas Pergi terakhir. Ya saya tuh punya gini sih. Everyone is scientist, everyone is aktivis gitu. Jadi dengan seperti apa yang diomongkan ini, saya semakin optimis. Memang benar setiap orang itu adalah aktivis, setiap orang adalah peneliti gitu. Tinggal kemudian kita harus menumbuhkan rasa empati lah gitu. Ya seringlah kita keluar ke jalan lah gitu, melihat apa yang ada di sekitar kita. Itu kan salah satu bentuk kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan sama kita. Kita ini mungkin nggak bersyukur kalau kita nggak jadi aktivis gitu. Maka salah satu implementasi atau cara kita yang mensyukuri ya harus jadi aktivis, harus menyuarakan suara-suara yang tidak tersuarakan lah gitu. Ya, voice to the voiceless ya benar. Jadi itulah mungkin salah satu bentuk rasa syukur kita gitu. Karena kita diberi nikmat Tuhan banyak sekali gitu. So untuk bapak-bapak aktivis, mari kita belajar dari Mas Prigi gitu ya, biar regenerasinya jalan ya nggak sih? Iya. Regenerasi itu kan bisa dari mana aja ya, dari organisasi, termasuk dari keluarga gitu ya. Betul. Banter. Itu adalah privilege yang luar biasa gitu ya. Tidak semua gimana ya caranya ya? Maksudnya bagaimana informasi knowledge itu akan lebih kuat dan akan lebih tertransfernya lebih smooth ya, lebih mudah sebenarnya kalau berada di lingkungan paling kecil, lingkungan reproduksi yaitu di keluarga, benar. Dan itu karena naturalnya banyak ya gitu ya. Jadi memulai Indonesia maju dari keluarga.
Mau ngapain? Memulai Indonesia hijau dari keluarga. Oh iya. Iya kan gitu ya. Itu adalah memang apa ya? Itu memang suasana kebatinan yang nggak bisa kebeli rasanya kayak gitu ya, kayak gitu. Betul, Jadi Mas Prigi beruntung punya Nina, Nina beruntung punya Mas Prigi. So sweet. Aku iri loh sama kalian loh. Oke, Ekor, Sobat Ekors, terima kasih sudah setia di Ekorum kali ini, menarik banget ya gitu ya. So untuk Ekors yang Gen Z dan Gen Alpha, stay tune di Nina dan semoga akan muncul lagi Nina-Nina selanjutnya di Amin. masa yang akan datang. Dan terima kasih, sampai bertemu lagi di Ekorum selanjutnya. Dadah. Seru banget sama Mas Prigi.